Bagaimana Gus cara membedakan bisikan hati dengan bisikan setan? Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya dan Gus Iman di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini kami tidak akan melakukan proses mediumisasi, melainkan kami akan membuat video obrolan ringan bersama Gus Iman, yang nantinya video obrolan ini membahas hal-hal yang mungkin bermanfaat buat pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Baiklah, langsung saja saya akan menyapa Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini tidak melakukan proses minimalisasi Gus ya, karena memang berhubung pemirsa Kelana Masa cuaca malam hari ini sedikit mendung, tapi walaupun cuacanya sedikit mendung seperti ini tidak menurunkan niat kami untuk membuat video untuk selalu menghibur pemirsa Kelana Masa. Oke, baiklah Gus, saya mungkin akan langsung saya bertanya satu hal yang mungkin jadi unek-unek atau menjadi apa ya, mungkin bahan pemikiran saya karena sedikit banyak ada informasi-informasi dari luar juga. Monggo. Oke. Jadi di poin kali ini saya akan bertanya pada Gus Iman, bagaimana Gus cara membedakan bisikan hati dengan bisikan setan Gus? Karena memang sedikit apa ya, kadang-kadang dua hal ini membuat kita ragu dengan keputusan-keputusan apapun yang mungkin bakal kita ambil Gus. Silakan Gus Iman. Sebelum saya menjawab pertanyaan Abang, perlu saya mungkin menyapa sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Silakan. Sahabat Kelana Masa dimanapun berada, salam hormat, salam taklim, salam santun dari kami tentunya. Ya, terkhusus buat para master, para guru besar, buat para ustadz, buat para kiai, buat para ulama-ulama di luar sana. Salam taklim, salam hormat. Semoga panjenengan semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam naungan ridhonya Allah, rizki yang melimpah. Semoga saja kehidupan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus buat sahabat Kelana Masa, mana tahu ada yang lagi kurang enak badan, teriring doa dari saya tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan solusi, yakni kesehatan atas penyakit panjenengan semua. Dan mana tahu ada sahabat Kelana Masa yang masih sendiri ataupun jomblo katakanlah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun cepat mendatangkan jodoh pasangan yang solih dan solihah. Amin. Ya. Oke, Bang, terkait apa yang Abang pertanyakan, bagaimana cara membedakan bisikan hati nurani ataupun bisikan setan? Sebetulnya memang ini hal yang agak rumit ya. Tapi walaupun seperti itu, sedikit saya akan memberikan jawaban kepada Abang khususnya, umumnya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Mana tahu mengalami dilema dan kepingin tahu sedikit tips dari saya cara membedakan hal itu. Sebetulnya konsep yang harus kita hadirkan, kita harus paham dulu apa itu hati, apa itu nafsu. Ya. Hati itu adalah kolbu ya. Kolbu dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun tentunya, bila mana mampu kita jaga, senantiasa dia akan bersih. Catatan, dia itu terjaga ya. Siapa yang menjaga itu? Secara syariat kita, tapi secara hakikat tentunya pertolongan Allah. Oke, masuk di poin bagaimana cara kita membedakan bisikan hati nurani sama bisikan nafsu ataupun setan, biasa seperti itu. Bila mana kita mengalami proses katakanlah bahasa kita awamnya kerentek sesuatu ataupun terbersit sesuatu, bagaimana itu sebetulnya membedakan itu murni dari nurani, dari hati kita, atau dari nafsu ataupun dari setan. Konsepnya sederhana yang akan saya hadirkan. Kalau bisikan tersebut keinginan kita yang muncul dari dalam, feeling, planning kita,
bila mana kita jalankan, kita tidak mengalami keraguan-raguan, satu, dan juga tidak adanya kesombongan saat kita mengamalkan itu, ya. Mudah-mudahan itu dari kolbu, dari hati. Tapi bila mana kita ada kerentek pemikiran dalam diri kita, toh bila mana kita mengalami keraguan-raguan, lantas andai kata pun kita paksakan untuk kita kerjakan, kita kayaknya mengalami kesombongan, maka itu dari nafsu alias setan. Ya, karena seringnya setan ini nimbrungnya di nafsu. Ya, lagi-lagi perlu saya garis bawahi, di sini kalimat setan, makna setan definisinya adalah sifat. Sifat. Ya. Bila mana sifat ini melekat pada diri manusia, maka manusia bisa menjadi setan. Bila mana sifat ini melekat kepada bangsa jin, maka dia pun setan. Ya. Apa tanda-tanda sifat setan yang utama? Dia ingkar atas Allah. Seperti itu. Jadi kuncinya saya ulang balik, bila mana kita nggak ada keraguan saat adanya muncul bisikan itu, nggak ragu sekalipun, sedikit pun nggak ada keraguan, lantas tidak adanya kesombongan saat kita kerjakan, insya Allah itu dari hati nurani. Nah, seperti itu. Bisa atau tidak Gus, ketika kita memang tadi itu terbersih sesuatu tapi kita tidak ada keraguan-raguan, Ya. ketika kita menjalankan, bisa atau tidak ini bisikan setan kemudian nimbrung di situ Gus? Ya. Kalau seperti itu yang terjadi, kita tidak ada keraguan-raguan, dan poinnya saya tambahkan, tidak ada kesombongan saat kita kerjakan, insya Allah setan nggak bisa nimbrung. Karena kita dalam rangka lagi mengaplikasikan apa petunjuk dari Allah yang masuk mancar lewat hati nurani kita. Catatan, tidak ragu dan tidak sombong. Ya. Begini Gus, untuk menuju hal atau ke fase yang hati itu memancarkan yang sesuatu yang tidak bisa kita ragu-ragukan kan Gus. Tadi syaratnya hati kita harus selalu terjaga, selalu bersih. Nah kira-kira Gus, untuk menuju ke sana bagaimana yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita selalu bersih gitu? Oke. Untuk menjaga bagaimana supaya hati kita selalu bersih, tentunya kita harus senantiasa bersihkan diri kita, jasmani dan rohani. Kalau jasmani mungkin mudah, mandi dengan sabun dan sampo, siap itu. Setelah itu pakai parfum, minyak wangi, mungkin bersih dan wangi. Tapi kolbu, yakni hati, agak sulit dan rumit. Biasanya harus kita buang penyakit-penyakit hati. Iri harus kita buang, dengki harus kita buang, berbohong harus kita tinggalkan. Ya, bukan hanya dikurangi, tinggalkan, begitu loh. Ya, kebohongan kita tinggalkan. Terus lagi-lagi yang mungkin merasa paling benar, itu pun harus dibuang. Ya, mudah-mudahan nanti Allah membantu untuk menjaga hati kita. Oke. Nah gini Gus, kalau misalnya hati kita sudah terjaga tadi Gus, pastikan insya Allah segala sesuatu yang dipancarkan oleh bisikan hati itu tadi insya Allah tidak akan membawa keraguan-raguan. Tapi kalau misalnya Gus, hati kita kotor misalnya, apakah hati itu akan membisikkan hal-hal yang memang benar atau tidak Gus? Ya. Kalau hati kita katakanlah mungkin ya agak kotor, ya, tapi apakah bisa hati itu memancarkan, membisikkan bisikan-bisikan positif? Bisa saja, tapi biasanya itu terjadi perang. Ya. Biasanya akan muncul keraguan-raguan, karena saat hati memancar memberikan bisikan, maka nafsu pun akan juga seolah-olah memberikan pancaran bisikan juga, dia perang. Itu mungkin yang banyak terjadi di kalangan awam. Sering menimpa kalangan awam. Iya. Karena saya sendiri juga kadang-kadang begitu Gus. Kadang ketika sudah yakin tiba-tiba ragu begitu kan. Dalam hal apapun sebetulnya Gus, dalam memutuskan hal apapun. Banyak hal itu memang kadang sering menimpa kalangan awam terkait hal ini memang. Ya. Sebetulnya solusinya mudah. Ya. Tadi di awal, bersihkan hati kita, bersihkan hati kita. Biasakan ikhlas, jangan merasa paling benar, tinggalkan penyakit-penyakit hati. Harus dilatih, mau tak mau memang ya harus, ya berusaha lah.
Mudah-mudahan nanti pancaran-pancaran itu bisa senantiasa mengalahkan pancaran-pancaran negatif yang bersumber dari nafsu atau setan seperti itu. Kayak dengki itu dihilangkan, Gus ya. Yang sangat ringan terkadang menjadi sebuah kebiasaan, padahal itu merupakan sebuah dosa yang bisa menjadi bintik hitam dalam hati kita, yakni iri, dengki, berbohong. Ya, berbohong ini kadang-kadang bohong kecil, kayaknya mungkin dianggap nggak merugikan orang lain gitu loh. Tapi kayaknya memang sangat membahayakan, mengotori hati kita. Jadi mungkin dibiasakan juga lah Gus ya, kayak seperti contoh kegiatan apa ya, bentuk hal iri itu kayak tadi, kayak seperti kayak tetangga beli kompor, jangan kita yang kepanasan gitu Gus ya. Ya termasuk begitu ya. Ya. Kadang-kadang ada orang-orang begitu ya Gus ya. Kadang tetangga beli kompor kita yang kepanasan. Tetangga beli kipas angin malah kita yang kedinginan. Jadi panas dingin gitu ya. Salah satu contohnya begitu ya Gus ya. Ringan-ringan seperti yang ringan-ringan begitu. Yang ringan-ringan itu tadi Gus, apakah bisa juga merusak hati kita? Bisa. Itu bisa merusak kemurnian hati, artinya bakal mengotori kebersihan hati nurani kita. Dan kalau itu dibiarkan berulang dan menjadi kebiasaan, apalagi sampai menjadi sebuah watak karakter kita, Masya Allah, naudzubillah min dzalik lah ya. Kalau bisa segera sudahi, bertaubat dan rubah pola pikir, rubah kebiasaan. Mudah-mudahan Allah membantu nantinya. Begini Gus, ada kira-kira nanti ketika kita sudah menjaga hati kita, ada atau tidak yang memang perbedaan ketika kita sebelum menjaga hati sama sesudah menjaga hati yang kita alami sebagai orang awam Gus ya? Perbedaannya sebetulnya ada. Perbedaan yang sangat mudah dirasakan oleh siapapun yang dalam rangka berusaha, berupaya dan terus mencoba membersihkan hati. Nanti akan didapat oleh yang bersangkutan. Minimal itu ketenangan. Gak gampang panasan, gak gampang kemerungsung, gak gampang meri, dan lain sebagainya. Walaupun problem ada, namanya manusia hidup itu pasti ada problem, pasti punya keinginan, tapi tetap dia mampu menghadirkan ketenangan dalam menghadapi problem tersebut. Walaupun keinginan belum kesampaian, dia bisa sabar. Maka ketenangan akan tetap didapat, insya Allah senantiasa tenang. Bukan berarti tenang itu diam saja, nggak boleh punya keinginan, nggak begitu. Manusiawi, manusia itu punya keinginan, punya kemauan. Tapi terkadang kalau sampai itu nggak dikelola secara baik, itu bisa berabe, bisa ngaco nanti akhirnya, sehingga mengotori batin kita. Mungkin ketenangan yang Gus Iman maksud ini ketika kita menjalani sesuatu hal itu mungkin tidak menggebu-gebu, tidak was-was begitu Gus. Betul. Iya, salah satunya ya nggak gerasa gerusu. Ya, seperti itu. Baiklah pemirsa Kelana Masa, itu tadi sedikit obrolan saya bersama Gus Iman. Mungkin ya beberapa obrolan tadi bisa menjadi manfaat buat pemirsa Kelana Masa. Jadi ingin bertanya lagi saya ini Gus. Boleh. Gus, kalau misalnya nanti kita sudah menjaga hati, sudah berupaya, itu yang Gus Iman tadi katakan perasaan nyaman itu berangsur-angsur kita rasakan atau seketika kita rasakan Gus? Kalau proses pembersihan hati kita secara totalitas itu biasanya spontan. Oh, bisa terjadi spontan bisa. juga. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Karena ketenangan bersumber dari Allah. Ya. Mana bisa kita menghadirkan sendiri ketenangan itu? Itu bagian daripada anugerah kepada bersumber dari Allah kepada kita tentunya. Jadi ketenangan itu nggak bisa kita buat-buat ya? Nggak bisa. Karena memang semua sebetulnya kalau kita paham tentang ilmu hakikat, semua itu minallah. Ya. Khususnya yang baik-baik kita harus paham. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semua itu dari Allah. Saat pun kita terkesan kayaknya lagi goncang, namanya manusia kan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nanti cepat dia bergegas, bergegas kembali, cepat dihadirkan taubat. Saat dia terpeleset dalam jurang kesalahan. Kalau mampu seperti itu, sebetulnya kesalahan yang hadir dalam diri kita itu merupakan sebuah ujian.
Jadi ujian kalau bisa kita lewati dengan sukses, lulus juga kita. Jadi Gus, mungkin salah satu perbuatan begini Gus, kayak mengeluh, ya Allah kenapa saya harus begini gitu, itu bisa merusak hati juga bisa merusak kebersihan hati nurani kita. Mengeluh itu sebetulnya ya nggak boleh. Kalau bahasanya wong Jawa dersulo ngono lho, nggak boleh. Mengeluh terus nanti akhirnya berandai-andai begitu Gus. Kadang-kadang sampai nanti, ya Allah gimana sholat udah rajin, nah gitu loh. Kayaknya sedekah pun udah biasa dilaksanakan, tapi kok masih begini, hidup terasa susah. Kadang seperti itu kan. Intinya ya kita walaupun seperti itu, kita terkadang mengalami kalangan awam. Tanpa terkecuali saya, kadang-kadang ya namanya saya pun manusia biasa ya. Saat terbersit adanya pemikiran seperti itu, segera kembali. Karena itu setan sebetulnya. Setan menggoda pun atas izin dari Allah. Hakikat seperti itu. Kalau nggak diizinin, nggak bisa. Ya guys. Nah, obrolan kali ini kira-kira ada yang disampaikan untuk pemirsa Kelana Masa nggak guys? Dalam rangka mungkin mereka yang ingin menjaga hatinya gitu. Bagi sahabat Kelana Masa dimanapun berada yang kepingin menjaga hati, saya dukung, saya support, saya acungi jempol dalam rangka menjaga upaya membersihkan hati. Maka kalau manusia sudah bersih hatinya, bersih pikirannya, nanti kan mempengaruhi segalanya dalam diri kita. Maka Allah akan memberikan ketajaman pandangan batin kita. Ya. Kalau sudah tajam, bukan hanya mohon maaf mata batin terbuka, indera keenam terbuka, tidak. Allah punya kebebasan. Kalau kita dipilih oleh Allah, bisa diberi kasyaf oleh Allah. Kasyaf ini di atasnya indera keenam, di atasnya mata batin. Itu hadiah dan kemungkinan yang bisa diterima asalkan Allah berkenan. Ya. Luar biasa sebetulnya kebersihan hati ini. Mungkin berkenannya Allah itu mungkin rasa cintanya Allah kepada makhluknya langsung. Betul. Ya. Diberikanlah anugerah. Ya. Kadang kasyaf. Ya. Apa yang belum terjadi kadang dikasih tahu oleh Allah. Bukan dikasih tahu oleh setan. Iya. Kadang-kadang kan ada kita hidup dalam masyarakat. Krungu tonggone arep tuku mobil contohnya. Dia wis panas ndisik ngono kan. Itu dikasih tahu oleh setan. Iya. Wis panas ndisik ngono. Untuk panas dulu. Jangan seperti itulah ya. Saya mengingatkan diri saya sendiri tentunya yang lemah, yang fakir, yang miskin atas pengetahuan tentunya. Setidaknya ya kita menghimbau, ayolah sama-sama kita jaga hati kita supaya kemurnian hati ini senantiasa bisa kita pertahankan dan tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah dikotori oleh setan. Yang sebetulnya awal mulanya itu karena kita kurang pengetahuan, biasa kita dibudakkan oleh nafsu. Ya. Mudah-mudahan kita mohon perlindungan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, kita lengkapi dengan pengetahuan sebanyak mungkin supaya kita mampu terus berbenah guna membersihkan hati. Mudah-mudahan Allah nanti memberikan kemuliaan kepada kita semua. Amin. Ya. Mulia dunia akhirat tentunya, insya Allah. Cukup? Saya rasa mungkin cukup. Terima kasih atas jawaban. Sama-sama. Tapi ya bila mana obrolan ini atau jawaban saya kurang berkenan, mungkin ada yang agak menyinggung abang ataupun sahabat Kelana Masa dimanapun berada, lahir batin, dunia beserta akhiratnya, saya mohon izin, mohon maaf, ikror bil lisan, nyuwun pangapunten sahabat ya. Bila mana ada kebenaran, saya yakin itu mutlak dari Allah. Sumbernya darinya sebetulnya. Tapi bila mana ada kesalahan, itu mungkin saya harus meyakini total itu kebodohan diri saya. Nah, makanya ya mohon maaf lah tentunya untuk semuanya seperti itu. Ya. Terima kasih. Sama-sama ya, moga-moga. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, obrolan saya bersama Gus Iman sudah selesai. Semoga saja obrolan saya bersama Gus Iman ini bisa juga menjadi pengetahuan buat pemirsa Kelana Masa. Khususnya bagi orang-orang yang ingin memang menjaga hatinya supaya tidak terjebak antara bisikan hati dengan bisikan setan. Jadi nanti kita ketika kita sudah menjaga hati, jadi kita bisa membedakan yang mana bisikan hati dan mana yang bisikan setan.
Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, semoga lagi-lagi bermanfaat untuk pemirsa Kelana Masa. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.